Selamat pagi, Ibu Ambar. Mau beli yang menapos ya? Ini berarti racikan Yusu ya. Racikan Yusu, Ibu bisa langsung ke racikan Yusu. C-nya Ra C ya. Bukan kalau racikan majikan pakai TJ. Kalau racikan Yusu pakai C, Raci. Racikan Yusu. Nah, itu ada di TikTok. Nanti dengan Mbak Mia. Nanti saya tag ya, saya tag ke Mbak Mia. Ibu bisa langsung ke beliau. Ya, atau kalau enggak ke Bu Vira, ke Mbak Vira juga bisa. Mbak Vira nanti arahkan juga. Atau kalau enggak ke keranjang keranjang belanja saya juga ada itu racikan Yusu. Racikan Yusu itu adalah racikan yang memang dikhususkan untuk membantu masalah-masalah yang berhubungan dengan wanita. Ya, termasuk masalah eh, pintu pintu sangkar burungnya yang kalau sudah menopause eh, justru malah jadi sakit ya karena tidak ada pelumasnya gitu. Tapi kalau dibantu dengan racikan Yusu karena hormonnya nanti diperbaiki, jadi sarang sangkar burungnya nanti bisa bisa terlumasi dengan baik sehingga burungnya Pak Su itu bisa bisa fast charging ya. Racikan Yusu juga sangat baik banget untuk remaja-remaja terutama yang sudah menuju ke mens. Biasanya zaman sekarang ini anak-anak remaja ya, remaja putri itu umur-umur 9 tahun sudah ada yang mengalami menstruasi loh, Jess. 9-10 tahun tuh sudah menstruasi itu, nggak tahu kenapa itu jadi cepet banget. Mungkin gara-gara makanan juga bisa jadi, mungkin gara-gara pikiran juga bisa jadi, saya nggak ngerti. Tapi kalau lihat di kontennya TikToknya Racikan Yusu, kamu lihat ada seorang anak itu namanya Mbak Selma yang ketika mengalami menstruasi bulanan itu sakitnya sampai melilit, sampai biasanya kalau wanita mengalami itu kan sampai mau bunuh diri segala tuh. Ya itu kutukan ya, itu kutukan semenjak zaman Adam dan Hawa berbuat salah sehingga dikatakan sakitmu waktu melahirkan akan dibuat semakin susah. Itu kan kutukan itu. Tapi tanpa itu ya ndak bisa beranak pinak karena memang itu jalurnya gitu. Kamu akan mengalami bulanan di mana telur yang tidak dibuahi harus dibuang sehingga terjadi bulanan. Nah, bulanan itu karena gumpalan itu harus dikeluarkan, ya sakitnya luar biasa buat yang pertama kali, buat yang sudah beberapa kali mengalami menstruasi kan udah beres itu enggak ada penyakit, tapi racikan Yusu bisa membantu sehingga kamu bisa nyaman ya. Bisa nyaman ditambah lagi nutrisi tubuhnya terpenuhi sehingga kamu enggak perlu lagi sakit-sakitan lagi. Terus kemudian buat ibu-ibu yang mengalami menstruasi supaya mensnya nyaman itu bisa diminum. Ya kalau mau diminum setiap hari boleh aja, enggak ada masalah. Tapi yang paling disarankan ya 7 hari sebelum mens sama 7 hari sesudah mens. Itu yang paling bagus karena ketika 7 hari sebelum mens itu kan perubahan hormonnya luar biasa tuh ya. Kamu bisa dibuat uring-uringan begitu rupa. Tapi kalau kamu minum racikan Yusu karena hormonnya akan diperbaiki fungsinya dengan baik sehingga kamu nyaman. Demikian juga setelah mens sehingga kenyamanan itu terbentuk, hormon yang sudah berolah itu menjadi baik kembali. Nah, kalau untuk ibu-ibu yang melahirkan itu diminum waktu kamu sudah melahirkan. Itu akan membantu untuk ASI-nya lancar. Terus kemudian kalau untuk emak-emak yang sudah meno, ya itu mesti problemnya kan sakit ya, sakit, khawatir. Nah itu akan tertolong dengan baik sehingga fast chargingnya tetap lancar. Adu mekanik antara Pak Su dan Bu Su berjalan dengan baik. Itu yang paling penting kan itu. Makanya tidak ada kata meno, itu tidak ada. Ya, kata meno itu tidak ada karena aktivitas masih lancar-lancar aja. Hanya psikologinya aja yang perlu dibenahin. Sehingga kamu tidak merasa ditinggalkan ketika masalah meno. Sehingga kamu tidak merasa tidak mampu ketika meno, sehingga kamu merasa sangkar burungnya tertutup, sangkar burungnya pintunya hilang, sangkar burungnya pintunya apa, itu enggak, itu omong kosong semua itu ya.
Nggak seperti itu. Justru malah itu kamu akan menjadi lebih sehat daripada sebelumnya dengan racikan yusu. Racikan yusu memang dikhususkan buat wanita. Kalau racikan macin, saya lebih cenderung kepada orang-orang yang punya masalah tentang kesehatan. Terutama kamu yang punya masalah degeneratif. Degeneratif itu sel-sel tubuh gagal meregenerasi diri. Kenapa? Karena kamu tidak makan makanan sel. Makanan sel itu apa? Telur, ikan, daging, seafood itu makanan sel. Asam amino itu makanan sel. Nah, kamu lebih banyak mengasupkan gula ke dalam tubuhmu. Gula itu apa? Nasi, jajanan, cemilan, cepuluh, ceblas, tepung, gula itu sendiri, gorengan. Nah, itu gula. Sehingga kamu lebih banyak makan begituan, sehingga selmu gagal meregenerasi. Nah, kalau selmu gagal meregenerasi, dan itu adalah sel otak, ya pikun kamu. On. Ininya tidak jalan. Makanya kenapa orang Indonesia IQ-nya turun dari 110 sekarang ke 78. Karena lihat jajanan di luar sana. Kamu lihat, ngeri sekali. Semuanya dijual di pinggir jalan itu, semuanya hanya kreativitas. Di mana orang menawarkan. Menunya menu kreativitas. Bukan menu yang benar-benar dipakai untuk pertumbuhan kesehatan. Kamu lihat baik-baik deh omongan saya ini. Saya tidak berani banyak ngomong, takutnya nanti saya dimusuhin sama mereka-mereka. Tapi saya tidak makan itu. Saya tidak makan. Jujur saya tidak makan. Jajanan saya tidak makan. Jajanan itu saya hanya makan cemilan itu emping, kacang, mede itu cemilan saya. Jajanan itu yang saya makan. Kacang, emping, mede itu yang saya makan. Yang lainnya saya tidak makan. Tapi sebulan sekali bisa saya nyomot karena saya suka ke kampung saya di Kudus. Di Kudus itu udah berkali-kali dikasih tahu, orang-orang di situ susah dikasih tahu. Ya sudah, silahkan aja. Saya nggak mau terlalu ngepres mereka. Ntar dipikirnya saya ini apaan kok kasar gitu ya. Ngelarang-larang. Duit-duitku katanya, mulut-mulutku, ya sudah. Ya itu dia. Saya seringkali bilang begitu di VT-VT saya. Jadi sekarang saya digitukan sama mereka. Duitku napa? Mulut-mulutku napa? Awak-awakku napa? Ya sudah, saya jadi diem saya. Nah, mau peringatkan lagi. Beneran, ini terjadi loh, Jess. Ini terjadi loh, Jess. Ya, ini terjadi. Ya sudah, saya nggak ikut campur. Ya, jadi mereka mengatain saya seperti itu, jadi saya langsung diem, saya nggak mau. Bahkan ada yang ngeledek di depan saya, itu ngeledek gitu. Ya nggak apa-apa, ya mulut-mulutnya dia, saya nggak ikut campur. Ya memang benar itu mulut-mulutmu, badan-badanmu, awas nanti kalau kamu punya masalah kamu teriak-teriak, saya nggak akan ikut campur juga. Bodoh amat, saya nggak ikut campur ya. Ya itu dia. Karena memang tidak semua orang setuju dengan apa yang saya tawarkan, yang saya ajak. Kenapa ya? Karena kebiasaan buruk, Jess, itu pasti akan merusak kebiasaan yang baik. Tidak pernah ada orang baik kumpul sama orang yang buruk ngikut yang baik. Tidak ada. Makanya saya selalu nasihatin, jangan kumpul sama yang buruk, karena kamu pasti akan keseret jadi buruk. Itu sebabnya saya menjauhi keburukan. Karena saya nggak mau terseret ke mereka. Saya akan kumpul dengan orang yang baik, karena orang yang baik akan membawa saya menjadi baik. Kumpulan saya pasti akan menyeret saya. Kamu kumpulnya di mana? Kamu kumpulnya dengan tukang reok, ya kamu akan jadi tukang reok juga. Kumpulanmu siapa? Nah, itu kamu akan pasti keseret di situ. Jangan belagu deh. Kamu orang baik, kumpul sama mereka terus kamu bisa memperbaiki mereka. Nggak bakal. Sumpah nggak bakal. Tidak bisa. Hukumnya di Alkitab saya udah jawab. Kumpulan yang buruk akan merusak kebaikan. Itu udah pasti. Makanya saya nggak pernah kumpul sama orang-orang yang buruk. Terutama yang makannya nggak karuan itu. Saya nggak mau kumpul sama mereka. Makanya saya bisa mempertahankan tidak makan nasi, tidak makan tepung, tidak makan gorengan, tidak makan gula selama 5 tahun lebih sampai hari ini. Sehingga saya punya kebebasan untuk berekspresi, sehat walafiat. Seperti kemarin saya ketemu Pak Bayu di Surabaya, kapten beliau, Jess, ya. Itu beliau menyingkirkan semuanya itu sehingga 4 bulan sudah nggak konsumsi OBAT lagi. Dan dia sembuh dari masalah penyakit jantung. Udah bisa jalan 5.000 kilo. Wah, itu luar biasa. Udah nggak ngos-ngosan, udah nggak nyeri. Padahal udah pasang ring 3.
pasang ringnya 4 itu di 3 pembuluh darah besar arteri. Tapi sekarang 4 bulan olahraganya, sehatnya, ngomongnya, kemarin ketemu saya nggak ngos-ngosan. Wah itu dia, ya itu sehat yes. Nah, luar biasa dah pokoknya dah. Saya minum racikan.